Paskahnya orang Kristen itu nggak ada kaitannya dengan Paskah orang Yahudi. Makanya saya kalau bertemu dengan kawan yang baru terjun ke dunia hitam, saya bilang saya dari situ tidak ada kebahagiaan di situ. Iya, karena kita masih membawa dampak buat orang. Kita masih bisa memberi bantuan kepada orang. Jadi saya tidak merasa kecil hati, tidak merasa minder, walaupun sebagian direndahkan orang. Ya Uni ya. Jadi Uni tetap semangat sebagai perempuan, ya. Insya Allah, Apapun insya Allah. Terima kasih kita, supportnya. Iya, Uni sudah memberikan dampak yang baik buat banyak orang mau belajar, sekolah lagi untuk memberi ilmu kepada orang lain dengan cuma-cuma. Itu yang saya lihat. Ya, jadi itu Bang Loding dari pertanyaan tadi. Thank you, Bang Loding. Nerifa. Masya Allah, sama-sama Jasmine. Luar biasa ya. Biasa ya. Ternyata orang-orang yang berkumpul di sini bukan dari orang-orang yang terdidik dari agama kecil, tapi orang yang pernah dari dunia gelap, dunia hitam, Dunia gelap, terjun. iya. Pantas cara pencarian cara mencari kebenaran itu, luar biasa. Pokoknya luar biasa lah. Begitu kan, makanya kita sudah tidak tertarik masalah-masalah begitu kan, makanya saya itu sudah puas sebenarnya. Makanya saya kalau bertemu dengan kawan yang baru terjun ke dunia hitam, saya bilang saya dari situ tidak ada kebahagiaan di situ. Begitu. Iya, betul. Kita ini begini, kita ini tahu semua kebahagiaan itu datang daripada Tuhan, tetapi terkadang kita ini punya egois yang tinggi sehingga kita mencari kebahagiaan itu dengan cara kita sendiri. Padahal kita tahu yang memberikan kebahagiaan itu kepada kita adalah Tuhan. Kenapa kita tidak cari kebahagiaan itu dengan cara yang diperintahkan oleh Tuhan? Karena bukankah Tuhan yang tahu yang terbaik buat hambanya kan? Begitu. Saya mencoba mencari kebahagiaan itu dengan cara saya sendiri, ternyata tidak dapat. Ternyata kebahagiaan itu hanya ada dengan cara Allah. Begitu. Iya. Jadi kembali kita kepada Allah. Tidak ada laki-laki saja ke dunia gelap itu pasti hancur. Bagaimana perempuan kan? Iya, Hancur benar. bagaimana perempuan? Jadi tidak ada di situ kehancuran yang paling fatal itu. Makanya kami itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnati dunia wa na'udzubika min fitnati nisa wa na'udzubika min fitnati masjid dajjal. Jadi kami ada doa begitu. Betul. Saya lihat Bang Loding, kenapa setuju Bang Loding juga dari dunia gelap-gelap sebelumnya. Saya melihat itu apa? Listriknya belum masuk. Habis token. Sebelum hijrah Bang Loding, kan saya kaget waktu itu lihat videonya, itu badannya penuh tato gitu kan. Wih, ini Bang Loding sebelumnya punya usaha tato atau memang suka dengan tato gitu kan? Saya hobi Sementara kan tato. Saya hobi Iya. tato. Dulu saya pikir dulu kan hidup di jalanan kan, makanya tato ini kan bagi saya itu seni, makanya saya bertato. Jadi saya bertato, tapi sampai sekarang itu sekarang ini orang tidak takut tato, yang orang takut itu panuan, kura. Jadi yang mau bertato kalau cuma untuk kasih takut orang tidak usah. Sekarang orang tidak takut tato, yang orang takut itu panuan. Coba kau panuan satu badan, banting itu orang kabur semua itu. Iya, nggak apa-apa Bang Loding, itu kan hak pribadi. Saya juga ada tatonya kok di kaki saya, jadi saya nggak merasa lagi menyudutkan Bang Loding, karena saya juga punya Ya gitu. tidak, Tapi justru saya Iya. kemarin setelah hijrah dengan tato yang ini itu Bunda, itu banyak anak-anak muda yang hijrah, begitu. Iya. Banyak anak-anak muda yang termotivasi dengan saya itu. Begitu. Iya, Jadi saya supaya justru kemarin saya mau tambah, cuma Ustadz saya bilang jangan. Tidak usah tambah, nanti zolim kan, begitu. Ini hapus tato saja ini kemarin, satu tangan 15 juta. Kemarin itu waktu di Bali itu dikasih hapus tato gratis itu, tapi maharnya baca surat Ar-Rahman kan. Cuma saya tidak sempat, begitu saya datang, yang penghapus tato mereka sudah pergi kan, mereka setiap daerah kan, begitu. Jadi ada program hapus tato gratis bagi pemuda-pemuda yang hijrah. Begitu. Jadi saya itu pernah bawa satu rombongan keluar jamaah tabligh itu khuruj itu tatoan semua. Makanya kami dinamakan Mas Berto, masyarakat bertato. Kan Hoka Bento ya, Bang Loding. Iya, tapi itu kiai-kiai yang di kampung-kampung itu sangat segani sama kami karena ini pemuda-pemuda yang betul-betul mau mencari jati diri kan. Begitu. Makanya saya berpikir mau sampai kapan kita hidup begini? Coba.
Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Kalau dunia ini tempat tinggal, berarti kakek moyang kita masih ada di dunia ini. Sekarang mereka sudah tidak ada, kan? Satu kali saat siap tak siap, suka tak suka, mau tak mau, kita akan dikeluarkan dari dunia ini. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Satu ketika akhirat yang menjadi kenyataan, dunia yang tinggal cerita. Begitu. Jadi mau sampai kapan kita hidup begini, coba mau sampai kapan? Bagus. Makanya itulah kita hidup. Ya, Bang Loding jadinya jadi contoh nyata buat anak-anak muda. Ya, Bang Loding ya, itu saya lihat kok bisa dijadikan pengalaman Bang Loding nanti untuk jadi kayak testimoni ya, kesaksian gitu ya. Jadi ini kan saya merasa ini loh, saya harus turun, harus maaf sebelumnya Uni karena saya jadi merasa nanti jadi menguasai Komal ini sementara ada teman-teman. Ini Bang Asga kan dari tadi belum bicara. Bang Asga ini kayak Superman ya, ganteng ya. Jadi semoga ini Amin. disenangi Amin, sama- amin. Ya ini apa? Bang Aska ini dia belajar sama saya. Dia mau belajar. Dia Betul. belajar Saya, sama saya. Ini saya diundang untuk belajar di sini. Gitu. Sudah Dia ganteng, penyanyi juga. pendengar Dia yang penyanyi. baik, santun. Ini keren banget ini bisa jadi contoh. Masya Memang Bang Loding paling pintar naikin orang-orang yang berkualitas. Dia pintar banget ini Amin. biar penonton viewernya betah gitu ya. Amin, amin. Apalagi ya beliau ini, Bu Santi, beliau ini adalah seorang penyanyi. Beliau penyanyi. Kan Beliau penyanyi. biasa aja. Ya, kalau saya itu menyanyi. Saya menyanyi, dia penyanyi, saya menyanyi. Pernah saya nyanyi itu tetangga marah. Oh, saya urus surat pindah tetangga itu. Pindah kampung lain. Ya, saya belum pernah lihat Bang Asga naik. Saya belum pernah. Salam dari saya Bang Asga. Mungkin nanti lain kali kita bisa diskusi. Saya mungkin akan follow juga yang pasti Bang Asga ini menyenangkan. Mungkin Mbak Jasmine juga bisa berteman sama beliau. Ya, Amin, amin. sama-sama anak muda. Sama-sama anak muda jadi lebih cocok. Saya harus turun ya karena saya harus siapkan juga untuk besok modul saya Uni dan sekalian saya besok untuk penentuan ini saya juga lah Kak Santi ya. Iya. Saya tunggu tema Kak Santi dan mudah-mudahan doakan dalam waktu dekat kita jumpa karena kan mama saya tinggal di Batam jadi saya bisa langsung Ya, berpelukan dengan pintar. saudari saya ini kemudian kita ngobrol ya mudah-mudahan Saya Allah tunggu Uni. izinkan. Saya traktir Uni kalau datang ke Batam. Masya tunggu. Allah, luar biasa. Makasih kakak saya. Kita tetap saudara dalam perbedaan. Ya. kita Saya berbeda turun tapi semuanya. Makasih mencintai, Masya Allah. Jasmine. Terus berjuang. God bless you Bang Asga, Ius, Uni Rifa dan Bang Loding. Selamat malam. Ya, selamat. luar biasa ya Bang Loding ya. Justru saling belajar kita di sini ya. Jadi saya tidak merasa mengajar jadinya. Jadi saya merasa bertemu teman belajar, Jasmine, Kak Santi, itu justru kayak ketemu sama teman satu letting, itu sama-sama kita belajar, kita sama-sama kayak oh iya juga ya kayak gitu. Jadi saya tidak ngerasa tapi vibe yang Uni rasakan itu bukan malah kayak ini deh, cuman Uni kayak ke-trigger dengan pemikiran Jasmine, Kak Santi dan luar biasa. Malah menambahkan ini ke Uni kayak Rifa kamu harus jauh lebih baik lagi karena ini ada Bu Santi, ada Jasmine gitu. Makasih lah udah ketemu sama Jasmine sama Kak Santi. Sama-sama. Ini gak mungkin. Asga silakan Asga. Enggak ada di sini justru pengen dengerin Uni sama Bang Loding belajar di sini. Jadi nggak ada yang mau disampaikan sih kita. Sehat Asga. Jadi mereka sudah pemuda zaman now begitu yang mau mengisi dalam keseharian mereka dengan agama. Insya Begitu, yang ingin Allah. hijrah. Asga luar biasa, Hijrah. Allahu Akbar. Iya. Dan Enggak, Silakan, waktu Asga. itu karena gara-gara kenal sama Bang Loding dulu, gara-gara naik di roomnya Mikana dulu, Uni. Naik di room Mikana. Jadi saya dulu sempat nyimak-nyimak kan, scroll-scroll TikTok, ngelihat dia menyampaikan statement yang begitu seenaknya kayak tentang Islam gitu, saya nggak terima nih, saya naik gitu. Akhirnya di situ Masya Allah. kenal sama Bang Loding. Iya, Uni pernah lihat ada Asga naik di Komal Mikana. Jadi Mikana, gini dek, Komal-Komal Kristen seperti Komal RK, Edis TV, Mikana, ini percayalah ya dek ya. Ini buat teman-teman muslim juga.
Mereka itu tidak mencari orang Islam yang bisa menjawab tentang Islam. Mereka mencari orang Islam awam untuk bisa mereka olok-olok. Seperti itu. Beda dengan Komal yang kita buka, kita justru tidak mengizinkan orang awam untuk banyak menjelaskan supaya tidak diolok-olok. Justru kita mengizinkan orang-orang berilmu untuk bicara tentang agamanya, untuk bertukar pikiran dan saling mengedukasi, dan orang awam untuk bertanya saja gitu. Betul. Tapi kalau di roomnya mereka, kita diolok-olok, Dek. Iya, makanya sama seperti Jasmine ini kan, kita ndak serang dia dengan pertanyaan, bahkan kita suruh dia bertanya, belajar lah, kita sama-sama belajar gitu. Jadi kalau Jasmine mau tanya sama Uni, tanya dulu lah. Kita masih punya waktu sedikit ini. Bertanyalah Jasmine, begitu. Ya, Uni, satu lagi yang Jasmine lihat itu fundamental ya Uni ya. Dulu sebelum benar-benar mempelajari kan hanya sepintas Uni ya, melihat kalau untuk biarawati itu menutup kepalanya kan, rambutnya. Yap. Nah, setelah Jasmine waktu itu sudah telusuri, baca-baca juga, ternyata memang di ajaran Kristen pun juga harus menutup kepala ternyata gitu loh. Tapi kenapa ditiadakan dan sampai sekarang yang mengikuti hal tersebut fundamental malah umat Islam. Jadi ya itu agak ini juga memang tertarik jadi Jasmine untuk mengetahui hal itu. Oke, kita bahas secara historis dan juga secara teologis. Kita masuk ke historis dulu. Kenapa mayoritas Kristen itu tidak berhijab? Karena mau tidak mau, terima nggak terima, Kristen itu hadirnya itu dipengaruhi oleh orang-orang Romawi. Mhm. Mau tidak mau, terima nggak terima. Faktanya begitu. Karena Kristen pertama sekali menjadi agama di sebuah negara itu atas gagasan dari Konstantin. Konstantin ya. Dan daerah-daerah yang notabenenya ada orang Romawi itu bukan daerah-daerah yang mengenal agama Samawi. Mhm. Mereka tidak mengenal tradisi Samawi di mana yang perempuan baik dalam agama Yahudi dan Islam itu berhijab. Jasmine kalau lihat wanita-wanita Yahudi itu berhijab. Iya. Mhm. Nah, itu. Dan selanjutnya fakta bukti nyata kalau ternyata kemudian hari beberapa denominasi Kristen menyadari bahwa tradisi agama Samawi itu wanitanya berhijab, diikuti oleh wanita-wanita ortodoks Mhm. Ya. yang dipengaruhi dan mempengaruhi kemudian. Itu kenapa Mikana itu menutup kepalanya dengan kain. Dia mengaku dari ortodok walaupun itu ternyata tidak terbukti. Mhm. Nah, jadi kenapa mayoritas Kristen mainstream yang dari Eropa, kan gereja ini ada beberapa, Jasmine. Ortodok itu ada dua yang besar ya, ortodok Oriental Timur dan ortodok Yunani. Kemudian ada yang Anglikan Inggris, kemudian ada nanti Katolik Roma. Jadi kalau Jasmine lihat ada yang ortodok itu yang pakai hijab. Mhm. Bukan mungkin kalau dibilang hijab tidak tepat sebenarnya hijab karena hijab itu penutup. Kepala. Mhm. Iya, kalau di Katolik mereka lebih menggunakan mantila. Mantila itu sejenis kain yang seperti burkat yang ditutup di Atau tudung veil di ya, kepala. biasa mereka nyebut veil juga. Yes. Nah, ini sebagai bukti sebetulnya bahwa di dalam Bible itu bukan perkataan Yesus tapi lebih ke surat Paulus itu memang mengajarkan perempuan untuk menutup kepala, kerudung. Kenapa kemudian Kristen yang mayoritas tidak pakai? Ya karena pengaruh tradisi Romawi dan tradisi Barat. Itu mau seperti Natal. Natal itu kan dipengaruhi oleh Saturnalia. Perayaan Dewa Saturnus yang kemudian disulap menjadi lebaran, disulap menjadi hari rayanya orang Kristen. Dei Sola Invictus. Itu sebetulnya karena agama ini kan agama-agama dunia ini kan dipengaruhi oleh tradisi. Sementara agama Samawi itu menjadi tradisi. Itu terbalik. Agama itu harusnya menjadi tradisi, tapi agama-agama buatan manusia itu tradisi yang dijadikan agama, seperti suku Aztec, Inka, termasuk Kristen. Kristen ini boleh dikatakan mix antara tradisi Yahudi Farisi dan Farisi ya tepatnya karena Paulus sendiri orang Farisi dengan agama orang-orang Yunani pada saat di zaman Konstantin dan seterusnya dan sebelumnya kayak Santo Ignatius atau Tertullianus. Itu kan mereka itu di dalam ruang lingkup kehidupan mereka itu sangat erat dengan doktrin Triad Capitoline.
dan terbiasa dengan coba Jasmine telusuri nanti banyak sekali tradisi-tradisi Romawi yang menjelma menjadi liturgi atau ritual di keagamaan Kristen. Iya, termasuk Salah satunya Saturnalia. itu perayaan Valentine juga seperti itu kalau tidak salah yang Yasmin Yes. pelajari. Makanya kalau Bahkan ditanya tidak merayakan. Paskahnya orang Kristen itu nggak ada kaitannya dengan Paskah orang Yahudi. Iya. Begitu. Kalau kita bahas agama dari aspek historis yang betul-betul bisa Uni pribadi bisa buktikan pure, murni dari Nabi Muhammad, dari A1-nya. Kita bicara A1 ya. Kayak kalau Islam itu A1-nya Nabi Muhammad ya. Kristen itu A1-nya Yesus. Kemudian taruhlah Buddha itu Siddhartha Gautama. Seluruhnya, termasuk kalau misalkannya ada yang bilang Krishna segala macam. Uni bisa bertaruh dengan seluruh akademisi Kristen, Islam, Hindu, Buddha bahwa hanya Islamlah yang betul bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa setiap ajarannya itu betul-betul bersumber dari A1-nya yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau Yesus, pertanyaannya kapan Yesus ngajarin ke gereja? Kapan Yesus ngajarin Natal? Kapan Yesus ngajarin gini dan gitu? Itu menjadi pertanyaan. Itu kenapa dikatakan bahwa Islam bisa dikatakan murni dari baginda Rasulullah. Itu kenapa kan ketat sekali hadis tadi kan. Jasmine nanti insya Allah kapan Jasmine setelah dengan Kak Santi jadwal Uni, Jasmine spesial Uni kasih paparan ajaran ilmu ulumul hadis sama ulumul Quran. Ini materi ini biasanya didapat di kampus. Tapi nanti Uni coba bikinkan PDF-nya atau materinya sesimpel mungkin. Nanti Uni kasih juga lewat DM WhatsApp biar Jasmine baca referensi bukunya juga. Soalnya kemarin kan agak tertarik dengan hadis itu kan Uni. Jadi yang Yasmin baca Quran, firman Allah, lalu perkataan Nabi Muhammad melalui hadis. Jadi memang Yasmin baca harus seiring berjalan ya, bersinergi dua-duain, satu penjelasan, satu hukum dasarnya. Seperti kita ya di dunia ini di negara kan ada UUD, ada penjelasannya, tap presiden seperti itu. Lalu kemarin sempat juga sepintas suka ada hadis Tirmizi ya kalau tidak salah, lalu Muslim, cuma sepintas aja, baru sepintas. Iya, kalau Uni nanti bisa bertemu Jasmine untuk kita paparan ulumul hadis nanti, kenapa Uni sangat yakin kalau ini akan menarik buat Jasmine, karena Jasmine kan basicnya kan S1, S2 ya dari dunia perkuliahan, jadi itu kayak bener-bener ilmiah. Dan Jasmine tahu blockchain nggak? Uni bisa analogikan kayak Jasmine tahu blockchain nggak, sistem blockchain. Nah, jadi hadis itu penjagaannya itu seperti blockchain. Maksudnya apa? Mata rantainya itu semakin jauh waktu berjalan, semakin kuat penjagaannya karena semakin banyak yang menghafalnya. Kalau sistem blockchain kan semakin lama kan data semakin terkuatkan kan. Jadi kita nggak bisa kayak rubah-rubah data atau ganggu data kan. Nah, begitu juga hadis. Itu kenapa ada orang yang berusaha untuk menggugurkan hadis ini, hadis itu, tapi terkadang mereka lupa bahwa di Islam itu kaidah ilmiahnya itu syaratnya sangat tinggi. Tidak ada satupun ruang akademis yang bahkan membahas bagaimana personal dari penyampainya itu. Contoh, Jasmine kalau kita bikin sebuah karya ilmiah atau jurnal pasti mengutip banyak kan jurnal lain dan buku lain. Ya, referensinya Pertanyaan nih, pernah nggak Jasmine kalau baca jurnal atau karya ilmiah itu mempelajari akhlak dari penulis-penulis buku itu? Jarang. Apa yang dia tulis, apa yang dia hasilkan. No, karena dalam dunia akademis yang umum, dunia barat dan yang ada sekarang ini itu nggak membahas akhlak dari penyampai ilmu itu, Dek. Hanya membahas karyanya dan posisinya secara akademis diakui oleh akademisi lain gitu. Tapi Dek, di Islam dalam kitab Imam Al-Qurtubi, kalau Jasmine baca nanti PDF-nya Uni bisa kasih Jasmine. Itu Jasmine, satu orang ilmuwan Islam itu bukan hanya dikomentari sama orang yang lebih berilmu dari dia, Dek. Bukan cuman kapabilitasnya, Dek. Not the only kapabilitas, Dek, tapi juga akhlak.
Imam Bukhari, salah satu penulis Sahih Bukhari, itu pernah diceritakan bahkan dia menolak hadis dari salah seorang yang bahkan membohongi burung gitu. Bercanda, berdusta itu dianggap doif nanti hadisnya. Kayak Uni ini menyampaikan hadis dianggap doif karena sering bercanda yang bohong, kayak canda-canda yang diada-ada gitu. Itu tidak dianggap. Itu kenapa para ulama kami zaman dulu itu menjaga integritinya, Dek. Dan itu yang saya sedihkan sekarang ini. Dulu Imam Syafi'i saja itu bahkan demi menghafal Quran karena terganggu dengan hafalan Quran, bahkan beliau nggak lewat dari pasar gitu karena terganggu. Bayangkan zaman sekarang gimana kita mau menjadi ulama hebat, gangguan di handphone, FYP, TikTok segala macam. Tapi Allah memberikan keseimbangan itu pula kepada kita dengan akses kita mudah juga belajar. Dengan adanya PDF, dengan adanya link yang mudah dicari tahu. Jadi Uni bisa membuktikan kepada Jasmine bahwa aspek spiritualitas dalam Islam itu bukan hanya menyangkut sesuatu yang kayak kepercayaan, iman. No, ini benar-benar saintifik. Ya. Dan Uni Uni kemarin pernah debat. Ada yang kemarin itu namanya full pick ya. Itu Jadi full pick itu dia lengkap di semua aspek ya Uni ya berarti ya. semua aspek saintifik. Kenapa Uni bilang kayak hadis itu saintifik? Karena lu gila, bayangin kalau kita lagi bikin jurnal aja kita nggak peduli orangnya pernah berbuat mesum atau enggak, orangnya pernah bohong atau enggak loh. Bayangkan Imam Bukhari itu ngambil hadis dari orang yang dia tanya sama orang yang pernah hidup atau dengan orang yang tahu tentang orang ini, pernah berbohong nggak orangnya? Lalai nggak dalam ingatannya? Jasmine ingat tuh waktu itu baca buku karangan dari penulis Barat. Jadi memang ada disampaikan di situ ditulis kalau Nabi Muhammad itu punya julukan Al-Amin ya, dapat dipercaya tidak pernah bohong ya. Itu kenapa dulu waktu di zaman Rasulullah itu kejadiannya Quran surah Al-Ahzab itu ya turunnya juga. Salah satu penyebabnya itu ketika Rasulullah itu mengajak orang-orang yang petinggi-petinggi Quraisy berkumpul, sebelum beliau bicara tuh beliau tanya dulu sama mereka, apakah kalian percaya kepadaku gitu. Terus mereka jawab, oh tentu kami percaya kepadamu ya karena kamu amanah. Lalu ketika Rasulullah sampaikan tentang agama Islam, mereka, hanya untuk menyampaikan ini saja kamu mengumpulkan kami. Makanya turun Quran surah Al-Ahzab, kalau tidak salah asbab nuzulnya salah satunya itu. Nah maksudnya begini, Rasulullah itu secara psikologi, kalau dia itu punya kepentingan politik dan kepentingan untuk dirinya sendiri menyampaikan Islam, harusnya kita lihat mensreanya. Masalahnya dia nggak punya mensrea. Dan dia tidak punya privilege yang dia ambil walaupun dia punya. Contoh, Rasulullah itu punya privilege, siapapun yang mau nikah sama beliau, dia boleh nikahin loh. Gak ada batasan 4 gitu. Boleh. Tapi coba Jasmine bayangkan. Orang yang diizinkan menikah dengan siapapun yang menyerahkan diri kepadanya. Berapa istrinya, Dek? Gak nyampe kayak Solomon 1000, enggak, Dek. Harusnya Nabi Muhammad itu punya privilege untuk menikahi sekitar 100-200 lah. Karena beliau banyak kali berperang dan mengalahkan perang dan bisa merampas wanita-wanita kalau beliau mau. Dek, tapi beliau gak lakukan itu. Walaupun beliau memiliki kekuatan fisiknya melampaui manusia lainnya. Karena apa? Beliau bukan itu yang beliau prioritaskan. Pernikahan beliau dengan istri-istrinya itu ada kepentingan penyampaian agama dan politik. Jadi tuduhan keji terhadap Nabi Muhammad itu terbantahkan. Ini ada untuk support, ada untuk melindungi. Jadi tidak dipilih yang cantik-cantik, mungkin yang seksi-seksi, seperti zaman sekarang kan. Kalau kita pakai akal logika aja, ada salah satu istrinya Rasulullah itu, Dek. Ada 2, yang satu mantan tawanan ya, berperang dengan Rasulullah, kemudian keluarganya kalah, dibunuh oleh pasukannya Rasulullah, dan beliau dinikahi kalau tidak salah itu ini ya, siapa istri beliau di antara Maria dengan Safia ya, di antara 2 itu lupa saya antara ceritanya Maria Kipti dengan Safia. Tahu nggak, kalau tidak salah Safia setelah Fatu Makkah itu kejadiannya ya. Nah tahu nggak,
eh ini yang membuat Uni sampai merinding ya. Maksudnya tuh kalau seandainya memang Safia ini kan tahu ya yang menghabisi orang tuanya itu kan pasukannya Rasulullah. Harusnya dia secara natural benci ya sama Rasulullah kan. Dendam ini ya. Dendam dong. Tahu nggak ketika Rasulullah sakit beliau bilang apa Safia? Seandainya lebih baik aku sakit aku aja deh. Sampai Sayyidah Aisyah tuh kayak ada rasa cemburu. Lalu Jealous. Rasulullah bilang sama Sayyidah Aisyah bilang yang dikatakannya itu benar. Artinya dia tulus gitu loh. Kayak lu kalau ketemu sama laki-laki jahat, lu tinggal sama dia lu menderita gitu loh. Bayangkan dia udah bunuh bapak lu sama ibu lu. Tapi lu malah cinta sama nih laki-laki. Berarti ada apa dengan laki-laki ini? Kalau beliau jahat, nggak mungkin Safia itu bisa betah dan bahkan ketika tidur bersama Rasulullah pasti dia udah balas dendam dengan bunuh Rasulullah karena dia yang mampu membunuh Rasulullah pada saat tidur bersama Rasulullah dia tancapkan pedang atau pisau atau kasih racun. Tapi terjadi nggak? Tidak. Itu kita bahas kredibilitas Nabi Muhammad aja deh sebagai laki-laki. Jadi agak Yasmin ingat relate dengan film Achilles itu nih. Begitu anak Ya kalau apa kita lihat film-film itu ya kan banyak dilindungi kan. film-film Jadi dia iya itulah kira-kira iya. dilindungi. Dan ada satu surat di gereja Santa Katrina yang memang ini tidak ada autografanya ya dek. Memang diakui oleh para ahli. Surat di Santa Katrina ini merupakan salinan, bukan manual skrip asli atau autografanya. Memang sudah diakui sebagai salinan. Tapi di surat itu ada cap cincinnya Rasulullah dan juga tulisan yang Rasulullah sampaikan sendiri bahwa beliau menjamin keselamatan dari gereja Santa Katrina ini karena gereja Santa Katrina ini penghuninya pada waktu itu meminta perlindungan kepada Rasulullah. Jadi kayak gini loh Jasmine, ini kadang bingung. Kalian Kristen kalau memang membenci Nabi aku, tunjukinlah satu alasan yang make sense lah secara ilmiah bahwa Nabi aku tuh pernah nyakitin siapa gitu. Kok bisa kalian benci kali sama Nabi aku gitu. Jadi Jasmine kalau kalian klarifikasi ya Uni itu yang di luar sana yang oknum. Jasmine tidak ada kebencian sedikit pun buat Jasmine, semua sama. Sampai orang itu menunjukkan ketidakbaikan, merepresentasikan dirinya tidak benar, itu baru Jasmine, oh orang ini seperti ini. Selain itu semua netral. Buat Jasmine netral. tahu nggak, Jasmine menjadi apologet kayak kami ini tuh yang paling menyakitkan itu ketika kami mendengar Nabi kami dihujat. Tahu nggak Jasmine? Karena gini, dalam hati Uni bilang gini, gua dilarang menghujat Tuhan lu di Quran gua. Di Quran dibilang wa bismillahirrahmanirrahim wala tasubul ladzi yad'una min dunillah. Kalau aku hina Yesus, Allah akan murka sama aku. Artinya aku justru ngajak kalian untuk janganlah kalian kutuk Yesus lagi, stop gitu kan. Tapi kenapa kalian ketika kalian sakit hati sama aku, sama apologet Islam, yang kalian serang tuh pasti Nabi Muhammad gitu. Itu Uni kadang-kadang merenung betapa jahatnya kalian orang yang bahkan menjaga gereja, bahkan membuat surat perjanjian. Ada surat perjanjian yang dibuat Rasulullah ketika beliau sudah menguasai Mekah itu Jasmine. Itu menguntungkan kaum kafir pada masanya sampai sahabat itu ada yang komplain loh. Kenapa surat perjanjiannya begini ya Rasul? Kita kan jadi ada ruginya gitu. Mereka yang untung gitu loh. Si kaum kafirnya diuntungkan dengan perjanjian ini. Dan itu semua menunjukkan bagaimana Rasulullah itu secara prianya itu punya integritas yang sangat tinggi gitu loh. Tapi kenapa kok orang Kristen tidak pernah Rasulullah ngajarin kami bahwa Kristen itu agama sesat. Nggak pernah, kami tidak dikenalkan kata Kristen. Kami hanya dikenalkan kata-kata Nasrani dan juga Yahudi. Ya, Nasrani. Tapi kenapa justru kalau Jasmine lihat yang Uni perangi di Komal Uni itu adalah yang menghujatnya itu bukan Uni. Kalau Uni nggak masalah dihujat. Tapi Nabi Uni gitu loh. Rasulullah. Inilah bukti bahwa orang-orang Kristen penghujat ini bencinya itu kepada orang yang dia tidak kenal. Kalau benci sama Uni masih normal lah ya, karena Uni dianggap nyerang agamanya. Tapi coba menyakiti Uni dengan cara apa mereka? Mereka hina Nabi Uni. Padahal kami umat Islam tidak diizinkan menghina Yesus. Apa mungkin karena Semoga alasan itu, dipertimbangkan. sehingga dianjurkan untuk kita bersabar Yuni, apa karena itu juga alasan Salah satu ujian itu yang kalau Jasmine minta itu, Uni
surganya tinggi ya Uni kata nanti ya. Di paradise-nya tinggi karena kesabaran itu ya. Iya, iya, tapi jangan menyalahpahami sabar itu maksudnya diam. Karena terkadang kalau dalam konteks sekarang ini kita harus lihat mudarat satu, mudarat dua. Contoh kayak gini Jasmine. Kalau Jasmine lihat Uni itu sangat barbar dan sangat frontal menghadapi para penghujat. Karena begini Jasmine, mereka saja berani untuk menghujat Nabi Uni. Kenapa Uni tidak berani untuk membukakan fakta yang ada dengan membalikkan semua retorika mereka? Kayak ini dikasih contoh aja. Yang sering ditonton Kristen itu kan namanya Edis TV ya. Edis TV itu pernah berargumen bahwa Nabi Muhammad itu raja seks. Hmm. Padahal tidak ada dalilnya. Lalu kita tanya itu, kenapa kamu bilang Nabi Muhammad raja seks? Lalu dia jawab, karena Nabi Muhammad dalam riwayat hadis itu diberikan Allah kekuatan 30%, 30 laki-laki pria dewasa ada di kekuatan tubuh Nabi Muhammad. Lalu dia bilang, berarti itu Nabi Muhammad raja seks. Tahu nggak Jasmine, cara Uni membalas dia bukan menghujat Yesus raja seks, bukan. Uni bilang, pertanyaannya yang bergelar raja di atas segala raja Nabi Muhammad atau Yesus? Yesus, dalam di pahanya tertulis. Kedua, Uni tanya sama dia, siapa yang lebih kuat? Nabi atau Tuhan? Kalau Nabi Muhammad dikatakan raja seks hanya memiliki kekuatan 30 pria, bagaimana dengan Yesus yang memiliki Allah vital punya kekuatan 100% Tuhan? Dan diskusi dengan Edis itu hanya mempermalukan Kristen kalau retorikanya begitu. Jadi kayak ada kecenderungan dari teman-teman Kristen itu untuk ayo sama-sama yuk kita serang Nabi Muhammad, kita serang Muhammadnya gitu. Nggak ngerti gitu loh, kenapa benci banget sama Nabi Muhammad. Tapi yang memang ini fenomena juga Uni ya, yang kita harus akui ya. Semakin Islam dihujat di luar negeri terutama yang bisa Jasmine sampaikan ya, itu arus mu'alaf itu makin banyak. Di Jerman meningkat, apalagi di Inggris buka puasa sudah masuk ke istana. Jadi seperti Jasmine semakin Islam dihujat jadi ingin tahu apa sih? Oh ya apa benar seperti itu? Ternyata baca tidak seperti itu. Jadi apa yang media sampaikan sudah tidak relevan lagi gitu loh. Nih relevan semuanya. Ini juga salah satu contoh data yang bisa Jasmine sampaikan. Ini gereja di Switzerland. Sepi Uni. Makanya kalau ada yang mau Sepi ya. membanggakan sepi ini. Jasmine itu sudah bertahun-tahun kalau tadi dari gelap ke terang, Jasmine juga sudah berputar Eropa Barat. Iya, Masya Allah ya. Mencari kebenaran. Artinya kesaksian sendiri ya, Jasmine melihat loh. sendiri. Jadi cuma yang tadi tuh ada satu nenek-nenek. Dia Gimana lihat lihat? Jasmine aja tuh heran gitu kok anak muda. Di sana kan pakai bahasa Jerman ya Uni ya, Iya. di Swiss ya. Itu juga heran gitu kok masih ada ini anak muda buat apa di sini, karena yang itu cuma tua-tua yang ke sana untuk ibadah itu loh. Memang pergeserannya terlalu signifikan sekali. Jadi kalau Jasmine kan orang kita bicara ilmiah saja Uni ya, data dengan fakta. Jadi kalaupun berdiskusi, Jasmine mengutamakan dasar itu, pegangan itu, selama tidak ada data, lalu cuma narasi berputar-putar, weak argument itu pasti udah lewat. Kemarin sempat ke room Bang Zuma, Uni. Kita sudah diskusi, Bang Zuma memberikan pengajaran, lalu datang tiba-tiba satu oknum merusak suasana yang sudah kondusif. Akhirnya Bang Zuma, Jasmine turun. Karena kalau Jasmine berprinsip kita hidup harus dikelilingi oleh energi frekuensi Positif. yang baik, positif. Masya Allah. Selama kita membiarkan hal ini masuk, walaupun kita tidak ikut di dalamnya Uni ya, masuk ke sini, kita melihat itu akan menjadi presiden buruk untuk kita sendiri. Makanya jadi Jasmine turun waktu itu. Artinya Jasmine ngajak Uni untuk pensiun menghadapi penghujat kayaknya nih. Memang Uni sudah lama memikirkan ini. Serius. Uni sudah lama juga memikirkan ini, sekitar mungkin 2 bulan kebelakangan ini masih pertimbangan. Kayaknya Uni memang harus mulai berhenti untuk menghadapi penghujat, walaupun sulit untuk berhenti dari itu karena setiap hari Uni lihat penghujatan itu semakin masif dan nyata. Ini salah satu contoh saja ya, Jasmine, ya mohon maaf ya. Ini kita harus dengarkan ini dulu untuk salah satu contoh yang terbaru. Pakai apa dia? Pakai kuntul.
Ngada-ngada memang karangan daripada lolohmu ya. Bentar kali. Nih, ini Masa sedang iya malaikat juga bahasa Arab? Malaikat bahasa Arab, Nabi bahasa Arab, Lolo bahasa Arab, manusia di bumi bahasa Arab. Nggak sadar. Nah, jadi artinya gini Jasmine, terkadang Uni punya pikiran begini, betul kata Jasmine, ketika kita di-trigger sama orang-orang yang tidak punya aura positif, mereka hanya ingin memancing Uni semakin lama tuh kayaknya kehilangan ilmu justru Uni yang muncul itu adalah Ya, apa karena balasan-balasan telak kepada mereka. Uni harus defensif kan menghadapi mereka gitu loh. Sementara Bukan cuma energi defensif dipancarkan Uni, itu Dek. negatif gitu loh Uni. Bahkan Uni bukan cuma defensis, Uni destroyer, Dek. Uni betul-betul menghancurkan doktrin Kristen dengan retorika yang mereka bangun sendiri loh, wallahi itu. Artinya kalau Uni punya pedang di tangan itu, Uni kalau penggal kepala mereka tuh Uni babat habis-habisan gitu. Artinya kayak sekali diserang Uni 10 kali. Nah, ini yang Uni khawatirkan, lama-lama Uni nanti malah jadi tidak selayaknya muslimah. Makanya mungkin alhamdulillah Allah pertemukan dengan Kak Santi dan Jasmine. Jadi Uni mulai harus agak cooling down, itu bukan debatnya, tapi Uni coba tinggalkan debat, lebih ke diskusi. Mudah-mudahan Uni mampu. Sebenarnya udah lama pengen begitu, cuman kadang-kadang hari-hari ketemu lagi penghujat, buka koma lagi ada aja komentarnya. Mudah-mudahan Allah izinkan Uni dimudahkan untuk bisa menahan diri lah gitu. Mudah-mudahan. Ini ada salah satu teman beliau berada di luar ya, Europe juga. Mungkin ada yang mau beliau sampaikan dulu nih. Jasmine ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasmine, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat datang Pak Mas. Iya, bienvenido, bos. Lo siento que, ya maaf ya. Jasmine di Jerman ya? Sekarang sedang di Indo. Ah iya. Ini biasanya gini loh Jasmine, kalau pemikiran-pemikiran orang di sini kan. Saya cuma dengan kawan saya ya, saya duduk-duduk santai kita di sini. Saya tanya, kan dia salibnya kan gede sekali kan? Gitu. Bisakah anak Tuhan ditelanjangin di tiang salib dan Tuhan diam? Pertanyaan untuk Jasmine kok? Pertanyaan iya mungkin juga bisa buat Jasmine juga waktu itu dengan kawan saya. Langsung dia kaget dengan pertanyaan. Nggak mungkin, Tuhan pasti menyayangin dia. Ya, logikanya demikian Pak memang. Tidak mungkin Dengan begitu, direndahkan. begitu. Dengan begitu dia langsung buka salibnya dan semua di rumahnya dikeluarkan salibnya semua. Nggak mungkin anak Tuhan dipermalukan telanjang di tiang salib. Makanya kita sangat mengagungkan dia. Dia tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Cuman itu aja kata dari saya. Terima kasih Bang Loding sudah naikin saya izin turun lagi. Ya, terima kasih. Ya, Bapak. Santi salam kenal. Bagus ya. Yo, Ya, Bang Musi Assalamualaikum ini warahmatullahi beliau berada di daerah Spain ya, di Eropa. Jadi beliau juga sedang berusaha ngobrol dengan beberapa teman-teman Kristen yang sudah mulai banyak bertanya tentang Islam. Di antaranya ada beberapa pendeta gitu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau dengarkan di Komal-Komal itu bisa beliau sampaikan sedikit demi sedikit ke teman-temannya. Dan justru dakwah beliau itu, walaupun beliau itu bukan apologet, justru beliau lebih banyak bertemu offline dengan orang Kristen mayoritas yang ada di situ, Katolik ada di situ yang mulai ragu. Kemarin Jadi juga kemarin Jasmine juga itu begitu. Ini banyak diskusi dengan teman-teman rekan-rekan. iya, Masya Allah ya, mudah-mudahan Jasmine Uni tidak bisa mengislamkan, tapi Uni berhak mendoakan Jasmine kepada Allah, pemilik kolbu, pemilik hati, pemilik jiwa, pemilik nafas, pemilik alam semesta ini, supaya Allah izinkan Uni bisa bersama Jasmine, Kak Santi di surga Allah. Ya, artinya dalam permintaan Uni kepada Allah itu supaya Uni diizinkan bersama Kak Santi dan Jasmine di surga Allah itu, secara tidak langsung Uni minta kepada Allah supaya bisa masuk surga dan supaya Jasmine dan Kak Santi itu mu'alaf. Jadi Uni minta secara cepat aja, ya Allah satukan kami di surga Allah gitu. Karena ternyata dari mereka yang non muslim seperti Jasmine dan Santi pun terkadang Uni jadi malu kepada diri sendiri bahwa
kalian saja bisa menghindari penghujat, bisa untuk lebih akademis. Kenapa Uni harus bertahan untuk terus menghadapi penghujat? Sudah saatnya Uni meninggalkan para penghujat dalam ranah dialektika dan betul-betul berada di jalur akademis yang betul-betul intinya mengajar. Karena jujur mental kita tuh nggak cukup kuat menghadapi penghujat setiap hari. Bagaimanapun juga itu menjadi toksit di dalam jiwa kita yang lama-lama tuh menghitam. Titik-titik hitam dalam hati Uni itu makin lebar nanti. Karena naik Nabi Uni dihujat lagi, Uni lawan lagi. Akhirnya Uni nggak mengedukasi gitu. Dan Uni belajar juga dengan melihat Jasmine dan Kak Santi, semakin semakin Allah memperingatkan Uni supaya ke depan Rifa berubah lagi, metode diskusinya harus berubah lagi, perbaiki lagi gitu. Justru Uni berterima kasih banyak bisa ketemu sama Jasmine dan juga Kak Santi. Insya Allah kalau seandainya Jasmine diizinkan Allah terpanggil dalam waktu dekat, misalkannya mualaf, Uni pengen nemenin Jasmine gitu. Uni usahakan. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa gitu. Di Komal pun juga bisa Uni temenin gitu. Itu aja, karena jarang-jarang Uni ketemu orang-orang Kristen, apalagi wanita ya. Karena selama ini Uni cuma ketemu Rasmi, Darni. Rasmi ya tidak jauh-jauh dari tua, tidak jauh-jauh dari babi. Kalau Bu Darni nggak jauh-jauh dari kemarahan, kemurkaan dia, kukutuk kau, dasar kau. Tapi ketemu dengan ini Kak Uni, Santi, kalau Jasmine memang tidak makan babi juga tidak, karena kan ikut nge-gym Uni, ada personal trainer. Personal trainer itu juga Kristen, itu sama. Jadi kalau daging babi itu di kulit kita itu tidak bagus, di tubuh lemaknya tidak bagus. secara medis ya. Ya. Masya Dan Allah ini kan ya. personal trainer Jasmine ini kan dokter kan. Jadi punya hobi, jadi trainer, jadi menjelas memang tidak bagus. Lemaknya itu di tubuh kita tidak bagus, dan outputnya itu keringat kita juga Yes. beda gitu loh Uni. Baunya pun aneh ya. Dan Jasmine kan tidak suka namanya cewek kan Uni, kan sukanya Iya. wangi-wangi. Jadi kayak Iya begitu, oh betul. enggak Itu deh itu gitu. benar banget. Ini punya pengalaman pribadi itu dengan teman kantor. Jadi itu adalah kita. Ya memang artinya gini, setiap alasan pembicaraan kita ini tidak hanya aspek spiritualitas jiwa kita saja, tapi juga dalam sisi medis, saintifik kita bisa eh, relevansikan gitu apa yang Al-Quran ajarkan itu relevan dengan segala aspek, dan Uni bisa buktikan itu karena Uni punya sedikit materi yang yang Uni bagi dengan Jasmine. Next time Jasmine, seperti yang Uni janjikan, selesai diskusi dengan Kak Santi, Uni menunggu tema dari Kak Santi, timbal balik diskusi dua arah. Nanti Uni mungkin kalau sesinya Bang Loading malam minggu lagi selesai dengan Kak Santi, sesi khusus Uni kasih materi ulumul hadis sama ulumul Quran buat Jasmine. Nanti PDF-nya yang Uni buatkan sistemnya semudah mungkin buat Jasmine baca, dan literasinya nanti Uni tampilkan footnote-nya. Insya Allah kalau Uni punya WhatsApp Jasmine, nanti Uni kirim lewat WhatsApp supaya dibaca sama Jasmine nanti. Iya Uni. Ada yang tulis pantesan keringatnya beda. Memang kalau yang ini bicara kita data ya Uni ya, semua harus ilmiah. Kalau Jasmine maunya seperti itu, tidak suka hanya bernarasi. Karena kita kalau di luar Uni ya, kita tinggal di luar, semua tuh based on data. Kalau diskusi juga academic discussion. Jadi kalau yang bahasa sana yang nonsen, yang bullshit itu tidak terpakai Uni. Gitu. Jadi memang itu berkaitan dengan keringat juga. Lalu untuk alkohol itu juga sudah riset ilmiah, ilmuwan, dokter itu berpengaruh juga terhadap otak. Ada itu. Makanya tidak baik juga alkohol. Dan yang paling sering yang Jasmine temui di sana itu setiap Sabtu Minggu kan biasa kita off itu, mabuk. Nanti kalau sudah mabuk, jadi tingkah lakunya tidak jelas Uni. Akhirnya nanti Dan menghilangkan ada akal jadinya. ribut. Iya, sementara kalau Menghilangkan akal sehat. iya kalau Jasmine kan inginnya tetap alert, inginnya tetap sadar apa yang Jasmine lakukan, apa yang Jasmine kerjakan, makanya diajak juga ya memang tidak mau. Untuk apa? Tidak ada sisi positifnya, kecuali habis minum jadi tambah pintar atau tambah brilian, ya mungkin Jasmine mau, tapi tidak ada gitu. Jadi memang kalaupun di sana kita keluar, Jasmine pasti pesannya kalau diajak teman itu entah ke bar atau apa jadi susu coklat tuh
dikatainnya baik. Jasmine, Uni bilang ya, kecenderungan Jasmine ini ya kayak pola hidup sehat dari makanan dan untuk diri sendiri itu tuh sebenarnya sudah diterapkan di dalam Islam dari hadis-hadisnya Rasulullah. Kayak Rasulullah itu menyunahkan para kaum laki-laki di antara kami itu untuk belajar berkuda, berenang dan juga belajar bela diri. Dan juga kalau Jasmine lihat kenapa kami tuh perhatikan kita sholat tuh 5 kali sehari dan ditambahkan dengan sholat sunnah dan itu bergerak seluruh badan itu bergerak loh Jasmine. Ya minimal at least kita tuh bergerak dari mulai bahkan jari kita pun bergerak gitu. Artinya kayak kita tuh diingetin bahwa penjagaan terhadap jasmani itu adalah salah satu bagian dari keimanan kita kepada Allah. Kayak jaga makanan lu jangan sembarangan, kayak gerakan lu jangan sembarangan dan gerakan itu teratur. Karena kalau kita nge-gym kan gerakannya teratur, gerakan yang itu saja tapi continue kan. Nah coba lihat Islam itu simple banget. Jasmine pernah punya alat untuk ukur detak jantung nggak? Iya, ada yang oksigen Kalau juga Jasmine yang punya, di jari itu juga. coba Jasmine nanti pasang di jari, terus Jasmine sujud. Coba Jasmine lihat berapa hitungan detak jantung Jasmine. Jasmine dari berdiri itu detak jantungnya akan cepat itu naik itu, tapi ketika sujud dia pelan. Coba bayangkan Jasmine, jantung kita ketika sujud itu pada saat kita sedang kepalanya tunduk ke bawah. Dan pada saat itu kita sedang memuji Allah dan meminta menghembuskan ke bumi yang akan didengarkan di langit nanti doa kita itu. Pada saat itu detak jantung kita sedang pelan Jasmine. Karena detak jantung kita kan nggak mungkin berhenti kan. Kalau berhenti mati kan kita. Bayangkan tiap hari tuh jantung kita tuh berdetak terus nggak istirahat. Tapi ketika sujud 5 kali sehari minimal 5 kali seharinya itu ya kita jantungnya itu bergerak tidak dipaksakan kencang, seolah istirahat gitu. Relaksasi Jadi tuh kayak iya relaksasi. Kalau orang India Hindu tuh punya yoga Jasmine ya, tapi Islam itu punya sesuatu yang lebih besar daripada itu dari aspek kesehatan dan mental dan spiritualnya dan bahkan sudah ya kita bisa buktikan secara medis aja. Kenapa harus sujud? Kenapa harus sujud? Kenapa harus terpikirkan oleh Nabi Muhammad itu bersujud? Kalau itu buatan karangan Nabi Muhammad. Ternyata kenapa sujud itu ternyata betul-betul membuat jantung kita tuh bisa seolah beristirahat. Karena kalau jantung berhenti nggak mungkin Jasmine, mati kita. Itu. Terus satu lagi, Jasmine tau nggak prefrontal cortex ya? Dimana ada dalil di Quran itu Allah berfirman Allah akan mencabut ubun-ubun manusia yang berdusta. Kenapa ubun-ubun yang berdusta? Ternyata kan baru-baru ini penelitian dari para ahli mengatakan ada salah satu bagian di kepala kita tepat di depan ini di prefrontal cortex namanya kan. Kalau itu dirusak kita tidak bisa lagi mengambil keputusan untuk menimbang pemikiran, kita nggak bisa lagi untuk memilih, kita nggak bisa lagi menentukan, kita nggak bisa lagi. Ya, bagian Nah, jadi otak intelijensi ya itu ya. prefrontal cortex ya dia yang kita memilah untuk ikut A atau B. Ternyata di situ kita memilih untuk berbohong atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau kita relatekan dengan saintifik, ini banyak punya materi relate-nya Islam itu dengan saintifik dan medis juga. Uni bisa tunjukin juga. Tapi itu terlalu panjang. Nanti kita ambil masa kapan Jasmine santai, kita kalau bisa diskusi, kenapa harus debat. Nah, kan gitu. Insya Allah Uni kasih nanti PDF yang udah Uni bikinkan. Ini Uni punya banyak materi buat Jasmine kalau Allah izinkan ya. Materi ini sengaja Uni buat untuk mempermudah teman-teman yang mau belajar. Jadi tuh nggak sulit untuk kalau kan belajar baru itu kan kayak panjang lama baca kayak Jasmine nih. Tapi Al-Quran bacalah, itu penting. Tapi kayak gini nih ya. Nih Uni punya namanya itu materi yang udah Uni bikin sendiri, belum Uni rilis menjadi buku, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ke Jasmine Uni kasih gratis lah. Tadi Uni coba tunjukin kayak gini nih. Jadi ini punya materi-materi yang sudah ada ini kayak kita bicara, ini judulnya tuh amunisi ya. Kenapa Uni bilang amunisi? Karena ini materi yang sering dipakai untuk diskusi gitu. Jadi itu ada 11 materi, itu ada konsep ketuhanan lengkap di sini, Islam Kristen, materi tentang kitab suci, kritik teks, materi nabi-nabi, esensi nabi, etimologi dan terminologi, kemudian materi keselamatan. 5 ini 11 ini itu Uni sudah bikinkan sistematika untuk supaya dipahami sama para apologet, calon apologet. Ya, misalnya kayak Asga nih.
Asga nih dia pengen jadi apologet misalkannya. Kalau Uni tuh gini, Asga tuh kuasai satu materi dulu. Misalkannya cuman konsep ketuhanan kuasai dulu. Konsep ketuhanan terus latih dulu terus debat itu terus tentang itu terus temanya. Tema itu terus sampai udah fasih, paham, baru nanti tema apa lagi kitab suci lagi. Nanti kalau sudah ada pembinaan dari Mesiah untuk kaderisasi apologet, materi ini yang akan Uni jadikan sebagai bahan untuk teman-teman calon apologet seperti mungkin Asga, Reza, ada Manase, banyak Uni lihat anak-anak muda yang mulai tertarik untuk belajar begini, insya Allah. Jasmine pun nanti Uni akan kasih free nanti, Ya, thank you nih. gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya bermanfaat. Sudah saatnya Uni di belakang layar ya untuk mengkaderisasi ya, karena kalau untuk maju ke depan kayaknya sudah mulai banyak jiwa-jiwa baru yang girohnya juga menyala dan Amin. bisa jadi lebih berilmu dari Uni, dan mungkin Uni sudah saatnya harus support dari belakang ya, sepertinya harus begitu, karena kalau Uni terus berdebat dengan para penghujat, kayaknya Uni nggak maju nanti, Uni mundur malah ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya Asga, Jasmine, Allah mudahkan kita semuanya menggapai ridho Allah, karena apa yang kita lakukan ini semua diminta pertanggungjawaban nanti, insya Allah gitu Ya, ya. apapun Oke, itu ini bentuknya, kita menyampaikan hal baik ya Uni ya, dan menyampaikan hal rintangan baik halangan tuh dengan pasti ada. dengan cara yang proper, yang layak. Yes, Pasti ada itu. standarnya, standar kesopanan, lalu standar norma dan Yes. etika, semua ada di situ. Ya mudah-mudahan ya Uni bisa berbagi materi ini dengan cepat. Nanti karena Uni sedang merampungkan banyak hal ya, buku dan segala macam. Nanti kalau sudah rilis nanti Jasmine, insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita berkomunikasi lewat WhatsApp, Kak Santi juga. Nanti Uni kasih. Dan itu bukan di dalam itu betul-betul materi akademis ya. Maksudnya bukan materi serangan-serangan yang Uni sering baca di Komal Uni ya. Itu receh, itu kayak ayat-ayat serangan balik ke Kristen itu tuh receh bagi Uni. Tapi ini lebih kayak ilmu metodologinya gitu. Ulumul Quran, ulumul hadisnya, dan perbandingan ada kenapa bisa ada benang merah antara ajaran Yeshua dengan Nabi Muhammad. Itu Nabi Isa ya, itu ada, dan itu banyak sekali. Gitu. Insya Allah ya buat teman-teman di bawah yang seandainya mau literasi ini, saya belum siap sekarang. Ya, saya rampungkan dulu supaya teman-teman itu pertama mudah. Sengaja saya ambil aksesnya itu yang mudah diambil di Google ya, seperti situs-situs Cambridge atau Britannica. Nanti kalau yang untuk jurnal itu teman-teman kan kita nggak semua orang suka baca panjang ya. Saya paling kasih footnote-nya aja. Kalau buku referensinya paling footnote-nya nanti saya kutipkan. Jadi baru saya bagikan nanti. Dan untuk sementara kecil-kecil kita punya situs mesia.org dulu untuk bacaan-bacaan ringan teman-teman. Nanti baru saya mulai kaderisasi gitu loh. Serius ya, kaderisasi serius. Ini kita buatkan programnya nanti dari Mesia. Begitu adikku sayang ya, Jasmine juga Aska. Siap. Oke, ini Bang Loding juga sudah tidur sepertinya, dan kita juga udah harus istirahat karena ada hak tubuh yang harus dikasih. Ini juga nggak bisa untuk ini ya. Buat teman-teman semua yang di bawah, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jujur ya, tadi saya agak sedikit sedih melihat di awal-awal itu, Uni buka koma sendiri, turun Uni jangan banyak bicara. Saya pikir apakah mereka terganggu? Tapi saya pikir begini, oh tidak, sebenarnya mereka tidak terganggu. Hanya mereka mungkin melihat sesuatu yang lebih baru, yang lebih menyenangkan untuk ditonton. Sehingga Uni berpikir begini, metode lama kita tinggalkan, metode baru kita kedepankan. Karena kalau untuk metode kita setiap hari itu harus berinovasi. Ya seperti Bang Loding ini metode baru. Karena kalau debat-debat berantem, debat-debat kusir gitu, kita lama-lama juga muak kan. Kayak itu aja terus yang dibahas. Nabi Muhammad cabul, dibalikin lagi, nggak ada ilmu sama sekali. Tapi terkadang nggak semua orang juga suka paparan ilmu terlalu panjang. Tapi ingat, nggak semua juga orang lama-lama senang bercanda-bercanda kan. Karena kita harus mengkolaborasi itu kan. Jadi memang room Bang Loding ini salah satu room yang boleh dikatakan kayak room inovasi baru dalam dunia apologetik, mengkolaborasi antara
candaan dengan ilmu dan hikmah gitu loh. Jadi nggak cuman candaan-candaan aja, tapi juga diselingi ilmu. Nggak cuman ilmu-ilmu aja, tapi diselingi canda-candaan. Karena memang Bang Loding orangnya kayaknya humoris gitu. Jadi tuh keren banget. Justru Uni pengen tuh kita semua tuh bisa mencontoh yang bagus, kita ambil, kita inovasi lagi kayak Asgar nanti buka komal sendiri yang mungkin bisa jadi sesuatu yang baru. Nah jadi gitu, Uni juga belajar kok sama Bang Loding, sama Papi Gembala, sama Inspirasi. Mereka lebih merangkul. Kalau Uni kan lebih menghantam ya. Uni ini kan destroyer gitu. Uni lebih Kayaknya seneng pakai tuh unek-unek gitu nampar. ya. Iya. Iya, bukan cuman unek-unek lagi karena Uni ini lagi ini mak menghujat nih, tampar lagi. Iya, Nah, judahlah. Kayaknya harus lebih keibuan sekarang ini iya, gitu. iya. Benar. Iya, atau Menyeimbangi dikat cara. di awal ya Uni ya. Dikat di awal saja. Harusnya Uni udah mulai harus cut di awal aja besok insya Allah. Mudah-mudahan doakan Uni ya teman-teman yang di bawah. Doakan saya bisa lebih bervalue lah. Kita tuh pengen hari esok tuh lebih bervalue daripada hari ini. Kita pengen terus begitu. Sampai mati kita harus naik up terus. Tapi kalau Uni rasa karena yang Uni hadapi sering punya itu malah downgrade gitu. Jujur sih memang ngerasa begitu. Tapi ketika ketemu Kak Santi, Jasmine, ada satu lagi beberapa orang yang ngobrol sama Uni tuh jadi tambah value gitu. Jadi bagus. Diskusinya tuh produktif gitu. Orang Ya gitu aja. mudah-mudahan bisa tertangkap frekuensi baiknya. Insya Allah. Justru Jasmine memberikan vibe positif kepada Uni jujur. Dan Kak Santi juga kayak nge-trigger Uni untuk kayaknya bil hikmah itu harus lebih diprioritasin gitu. Gitu. Tapi tetap Uni nggak bisa berubah jadi orang lain. Tetap Uni kalau keluar tanduk dan kepancing, tetap cambuk Uni akan tetap keluar Jasmine. Nya tetap Jasmine lihat aja nanti akan ada masanya Cooling down-nya tanduk nanti Uni keluar udah untuk orang yang tepat. baik. Karena yang namanya penghujat akan Biasanya datang terus. menikmati kau. Karena begini Uni, Dengarkan Uni. kayaknya sampai kapanpun kita bakalan butuh orang kayak Uni karena penonton Ada masanya. gimana ya, penonton itu akan ikut puas dengan apa yang Uni sampaikan, ilmu yang Uni sampaikan terhadap